Bayangkan, di sebuah desa yang tampak tenang dan penuh senyum, justru tersimpan rahasia gelap. Uang miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, dan harapan, justru perlahan hilang seperti ditelan bumi. Siapa yang berani menyelewengkan dana desa? Dan juga bagaimana mereka menutup jejaknya? Hari ini kita akan mengulik kisah mengenai penggelapan dana desa dan uang rakyat yang mungkin tidak pernah kamu duga. This is the story. The shit's about to go down. Desa Danunegara, sebuah desa kecil yang baru saja menerima kucuran dana desa. Uang itu seharusnya jadi harapan, membangun jalan, memperbaiki jembatan, juga menambah fasilitas sekolah. Warga menaruh kepercayaan besar pada pemimpinnya. Tapi seperti biasa, ketika ada uang, ada godaan. Pertanyaannya, apakah uang itu benar-benar akan sampai kepada rakyat? Bu Kades, bagaimana nih janji yang Ibu janjikan? Katanya ini membangun jalan, jembatan, sama lampu jalan untuk desa ini. Ibu janji itu udah 3 bulan yang lalu loh Bu, sampai sekarang mana? Barang material belum ada yang datang, alat berat juga belum ada yang datang Bu. Oh sabar ya, proses administrasi ini masih berjalan. Dananya cukup besar, jadi pengerjaannya harus teliti. Tapi anak-anak kami masih harus berjalan kaki di jalanan yang becek. Gimana sih, Bu? Benar, jangan sampai dana itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oh iya, mana aja itu, Mas Akif? Di balik pintu tertutup, rahasia besar terungkap. Uang yang seharusnya menjadi harapan malah jadi sumber keserakahan. Inilah wajah asli kekuasaan. Di depan rakyat penuh janji, di belakang meja malah penuh dengan rencana busuk. Dana ini terlalu besar untuk dilewatkan. Kita ambil sebagian, toh rakyat nggak ada yang tahu. Gimana Bu kita? Betul Bu, dana ini bisa dicatat seolah-olah untuk proyek, tapi untuk tanda tangan sekretaris bisa diatur. Oke. Menurut itu dana ini bagaimana? Menurut saya udah seperti itu, tapi nanti kita konsultasikan lagi ke sekretarisnya. Oke. Ini tuh untuk rincian dana desanya. Tapi Bu, ini bisa bahaya. Kalau ketahuan, hukumannya berat. Tenang saja, hukum di negara ini santai kok. Aku yang akan bertanggung jawab. Aku banyak memiliki orang dalam. Waktu pun berjalan. Jalan desa tetap berlubang, jembatan tetap rapuh. Namun anehnya, Bu Kades dan wakilnya tiba-tiba hidup mewah. Tas baru, motor baru, bahkan pesta makan malam. Rakyat mulai melihat ada yang tidak beres. Aneh ya, kok pembangunan ini nggak jalan-jalan ya? Padahal katanya dana udah cair. Lebih aneh lagi tuh ya. Ibu Kades sama wakil Kades itu baru aja beli motor. Uangnya dari mana coba? Kalau begini terus, kita harus segera bertindak. Jangan biarkan uang desa kita dirampok. Betul. Tenang teman-teman, saya akan laporkan Ibu Kades beserta wakilnya ke kantor polisi supaya mereka ditangkap. Kemudian Mas Agif pun ke kantor polisi bersama dengan mantan istrinya yang gak taunya adalah sekretaris di desa tersebut.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk. Ada apa ya Bapak Ibu? Jadi gini Pak, saya ingin membuat laporan tentang kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ibu Kades dan wakilnya. Boleh saya tahu apakah Bapak punya bukti dan saksi? Kebetulan saya mempunyai barang bukti dan juga kesaksian melalui mantan istri saya yang kebetulan bekerja sebagai sekretaris desa di kantor desa. Gini Pak, jadi minggu lalu itu saya dipaksa oleh Bu Kades dan wakilnya untuk menandatangani dokumen untuk dana desa. Nah, dokumen itu tuh berisi tentang persetujuan penandatanganan untuk dana desa. Lalu kenapa Ibu tidak berani untuk menolak itu? Saya diancam akan dipecat dari pekerjaan saya, dan katanya Bu Kades itu punya hubungan dekat dengan Kapolsek daerah sini. Jadi saya tidak punya pilihan. Baik, laporan Bapak dan Ibu akan kami segera proses dan akan segera kami lakukan penyelidikan. Tak lama setelah Mas Agif dan mantan istrinya membuat laporan, polisi pun segera melakukan penyelidikan, di mana para polisi melakukan penyamaran dalam tugas ini, yaitu Bribtu Andika menyamar sebagai ojol dan juga Bribka Sambo sebagai pemulung. Hai Pak, bangun kocak. Lu udah siap belum? Mas Dika, gue udah siap banget nih bro. Gue udah tadi nungguin lu lama banget sampai gue ketiduran. Nih lu nggak lihat nih gue depot banget nih. No, lihat celana gue. No, lihat bang rongsok buat nyamar gue no. Ya udah sih dah ya. Yaudah yuk. Nih dengerin ya Dik. Tugas kita itu gampang. Nih bagian gua ngawasin kantor desa sama rumah Ibu Kades. Iya, tugas gua apa? Nah tugas lu itu gampang. Lu itu tinggal ikutin Bu Kades nih. Misal Bu Kades keluar dari kantor desa, ntar gua kabarin lu. Jadi ntar lu ikutin tuh Bu Kades mau kemana. Nah ntar tuh, lu ngabarin balik gua. Oke dah, gampang itu mah. Oh aman ya berarti ya. Oke. Para polisi siap untuk melakukan pengintaian. Beberapa jam kemudian, Bribka Sambo dan rekannya sudah sampai di lokasi pengintaian. Saat proses pengintaian, para terduga tersangka terlihat oleh Bribka Sambo. Halo Dik, lapor. Target keluar dari kantor desa. Oh, oke, Bu, laporan diterima. Ini motornya bukan sih? Nah itu pelakunya. Oh iya, geruduk yuk. Bentar. Apa kalian benar adalah Kades dan wakil Kades dari desa Danu Negara? Benar ada apa ya Pak? Kalian berdua kami tangkap. Atas alasan apa? Kalian sudah terbukti menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Tidak, ini fitnah. Saya pemimpin yang bersih dan suci. Mana mungkin melakukan hal tersebut? Kalian berdua bohong. Kami punya banyak bukti dan saksi. Kalau nggak percaya, tuh ada surat penangkapannya. Tidak, saya hanya mengikuti perintah. Saya hanya dijadikan pesuruh oleh Bu Kades. Tidak, saya tidak mau. Sudah jangan berbicara. Udah ikut kami, nggak usah banyak bicara ah. Setiap dosa pasti meninggalkan jejak. Kini
ketidakadilan menutup pintu bagi mereka yang tamak. Dana yang digelapkan dikembalikan. Jalan desa mulai dibangun. Kepercayaan memang sulit dipulihkan. Tetapi rakyat belajar satu hal penting. Keberanian melawan ketidakadilan bisa mengubah segalanya. Alhamdulillah, perjuangan yang kita selama ini lakukan untuk menggulingkan Ibu Kades dan Wakil Kades yang korupsi berhasil kita lakukan. Hore! Semoga setelah ini nggak ada lagi ya orang-orang yang berani melakukan korupsi di desa kita. Betul tuh. Betul itu, kita harus tetap mengawasi karena korupsi hanya bisa diberantas jika kita semua bersatu. Hore! Beginilah kisah desa Danu Negara. Korupsi bukan hanya soal uang, tapi soal harapan yang dirampas. Namun selama masih ada keberanian untuk bersuara, selalu ada jalan menuju keadilan. Dan semoga kita, penonton kisah ini, belajar satu hal. Jangan pernah diam ketika kejujuran diinjak-injak. Sekian dari saya sebagai narator dari kelompok 4. Bila ada salah, kurang, dan kata dalam penayangan video ini, kami selaku kelompok 4 meminta maaf. Terima kasih. Know your